baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini Senin 20 Juli hingga nanti Rabu 22 Juli 2020, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara melakukan monitoring kesiapan sekolah di era new normal. Nah, adapun sekolah yang akan ditinjau adalah di 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Tim Forkompinda Aceh Tenggara bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara dibagi menjadi 5 tim dan akan mendatangi seluruh sekolah, yaitu diantaranya sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sederajat, juga dayah di 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Berikut laporan kami. Monitoring hari pertama kesiapan sekolah di era new normal oleh tim Forkompinda bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara di Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Asisten 3 mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara selaku pimpinan tim 2 monitoring melakukan monitoring bersama rombongan di beberapa sekolah, yaitu di tingkat SMP dan SMA sederajat. Adapun hal yang menjadi poin penting adalah penerapan standar operasional prosedur protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 agar seluruh siswa dan siswi yang mengikuti proses belajar mengajar tatap muka di sekolah-sekolah yang terdapat di Kecamatan Babu Salam aman COVID-19. Untuk menyampaikan bahwasanya menyiapkan bekal untuk anak-anak sebelum di sekolah. Sama-sama peduli, jangan kita yang di sekolah udah peduli, orang tua sendiri di rumah nggak peduli, kan itu. Ya, terima kasih. Kami sudah melihat masih ada memang beberapa kelemahan-kelemahan. Di antaranya anak-anak kita belum banyak yang membawa hand sanitizer. Kemudian ada juga yang ketinggalan masker. Kemudian ya, yang paling urgen lagi, anak-anak belum membawa cemilan ataupun snack-snacknya, sehingga dia terkadang seperti kejadian di MTSN Kota Caning kemarin, ada yang pingsan dia, sehingga karena tidak membawa bekal, Pak. Ya, karena tidak membawa bekal. Dan kita berharap, kita sudah sampaikan kepada kepala sekolah, para guru, ya, bagaimana pentingnya menjaga protokol kesehatan ini. Kalau memang ini tidak bisa dilakukan oleh sekolah, tentu tim pemantau COVID Kabupaten ini tidak akan berani memberikan rekomendasi untuk melakukan tatap muka. Ya, baik, terima kasih Bapak. Apa tadi yang dihimbaukan Bapak ke sekolah-sekolah? Ya, yang pertama ya kita sinergisitas dari semua satgas yang ada di sekolah-sekolah, di satuan sekolah, baik itu yang di tingkat SMA, MA, SMP dan MTS ini, supaya berdapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, sehingga nanti apapun laporan secara periodik dari semua kegiatan yang ada di satuan sekolah ini ya dapat terhimpun di bagian Pustanlog dalam hal pencegahan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Iya, menyikapi dengan yang tidak adanya hand sanitizer dan lain-lain, itu bagaimana Bapak? Dalam hal ini ya mungkin ini nanti kita akan tindak lanjuti dari semua komponen yang ada di satuan pendidikan ini, ya mungkin kendala-kendala daripada anggaran yang mungkin kalau memang ini berlanjut sampai dengan ya mungkin anggaran tahun 2020 ini, ya apa yang bisa diberikan oleh gugus tugas Kabupaten, ya mungkin ini nanti akan kami laporkan kepada unsur pimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati, ya terkait dengan anggaran BTT yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, baik, terima kasih Bapak. Tadi setelah mengikuti monitoring ya Bapak, apa rekomendasinya Pak? Ya, sebagaimana ya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Asisten 1, memang masih banyak syarat-syarat daripada yang mendukung untuk adaptasi ya, Pak? Untuk pendisiplinan protokol kesehatan ada dalam rangka adaptasi kebiasaan baru ini, yaitu kemudian ini tidak tertutup kemungkinan dari pihak sekolah sudah melaksanakan upaya-upaya, namun saran dan harapan kita kepada orang tua wali murid juga harus bertanggung jawab untuk bekerja sama membantu menyiapkan kelengkapan anak-anak dalam rangka protokol kesehatan itu sendiri. Ya. Saya rasa itu aja yang perlu disampaikan nanti, sosialisasikan kepada orang tua wali murid nanti. Dan kita udah menyarankan juga tadi kepada kepala sekolah agar segera berkomunikasi, menyurati untuk menyampaikan kelengkapan dalam rangka protokol kesehatan harus dilengkapi. Bila tidak dilengkapi, mungkin nanti anak-anak tidak diberikan
mengikuti proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Saya rasa itu aja. Bapak, nah tadi Bapak juga ikut ya Bapak memantau, memonitoring ke lapangan. Nah, jadi agar semua protokol kesehatan ini tidak menjadi seremonial dan hanya aksesoris, itu apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan? Harapan kita semua masing-masing guru atau kepala sekolah mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan protokol kesehatan agar nanti anak-anak terbiasa dan bisa berjalan sebagaimana mestinya agar kita ini bisa aman COVID-19. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kendalanya mungkin yang pertama di anggaran di Satuan Pendidikan Dana BOS, tapi kita sudah menginstruksikan kepada semua kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 19 bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk pencegahan COVID, dan mungkin itu sudah dilakukan dan sudah kita revisi RKS mereka. Mungkin tindak lanjut mereka belum dilakukan. Mudah-mudahan dengan adanya monitoring ini kita akan tindak lanjuti sekolah-sekolah yang belum membagikan masker, hand sanitizer atau perlengkapan pencegahan COVID-19 pada masa new normal ini. Satu lagi Bapak, apakah sebelumnya sudah disurati ataupun sebagainya itu segala macam standar operasional ke sekolah-sekolah Pak? Sudah dari jauh hari kami sudah siapkan SOP tentang proses pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dan sudah sesuai dengan anjuran, kemudian protokol kesehatan dan aturan dari Kemendikbud.